Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi bid dharain amin. Bil fikhi kang tetap ing dalam mertelaken fikih, wa utai fikih lugatan ing dalam mungguh lugat iku al fahmu paham, wastilahan lan ing dalam munggu istilah iku al ilmu bil ahkami syar'iyyati kelawan pira-pira hukum kang bangsa syariat, al muktasabi kang den kasab min adillatiha saking pira-pira dalile ahkam at tafsiliyati kang bangsa rinci, wastimdaduhu te ngalap pelanggarane fikih iku minal kitabi tetep saking kitab, was sunnati lan sunnah, wal ijma'i lan ijma', wal qiyasi lan qiyas. Wa faidatu te faidah fikih iku imtithalu awamirillahi nurut pira-pira perintahe Allah, wajtinabu nawahihi lan ngadohi pira-pira larangane Allah. Bil fikhi, jadi kalau disambungkan dengan lafadz ma'tan, fahadza mukhtasarun bil fikhi. Sahabat muslimin yang dirahmati Allah, di video yang lalu Kiai Musannif menuturkan bahwa kitab yang akan disusun adalah kitab mukhtasar, kitab yang ringkas. Nah, terus kitab mukhtasar yang akan disusun di bidang ilmu apa, Kiai? Bil fikhi. Kitab mukhtasar yang akan disusun oleh Kiai Musannif adalah kitab mukhtasar di dalam bidang fikih. Apa yang dinamakan fikih, Kiai? Wa lughatan al-fahmu. Jadi fikih itu ada menurut lughat atau secara etimologi. Ada fikih menurut istilah atau terminologi. Wa lughatan al-fahmu, yang dinamakan fikih secara lughat atau secara etimologi, yaitu al-fahmu, sekedar mengerti atau paham. Seperti Zaid mengerti bahwa 1 ditambah 1 sama dengan 2, atau Zaid mengerti kepada rukun-rukunnya sholat atau syarat-syaratnya sholat. Kalau menurut istilah ulama apa, Kiai? Wastilahan wa huwa istilahan, yang dinamakan fikih menurut istilah para ulama atau secara terminologi adalah al-ilmu bil ahkami syar'iyyati, mengerti kepada hukum-hukum syariat, bukan hukum-hukum bangsa akli, al-amaliyati, yang berbentuk pengamalan, bukan hukum syariat yang berbentuk i'tiqad, al-muktasabi min adillatiha tafsiliyah, yang dihasilkan dari dalil-dalil yang terperinci, yakni dalil yang sudah tertentu madlulnya atau sudah tertentu mahkum alaihnya. Berbeda dengan usul fikih. Kalau usul fikih itu mengambilnya itu dari dalil-dalil izmali atau dalil global yang belum tertentu madlulnya. Contoh seperti menetapkan hukum wajibnya sholat yang dihasilkan dari dalil tafsil, yaitu firman Allah dalam Al-Quran, aqimus sholah.
Ayat ini menunjukkan mahkum alaih yang sudah tertentu, yaitu sholat, bahwa sholat itu hukumnya wajib. Sebab lapad aqimus sholah itu al-amru atau perintah, sedangkan al-amru hakikatan lil wujub, bahwa perintah itu hakikatnya untuk hukum wajib. Yai, kalau sumber pengambilan fikih dari apa? Wastimdaduhu minal kitabi was sunnati wal ijma'i wal qiyas. Wastimdaduhu, sumber pengambilan ilmu fikih itu minal kitabi dari Al-Quran, was sunnati dari hadis, wal ijma'i dari ijma'nya, wal qiyasi dan dari qiyasnya para ulama. Wa faidatuhu imtithalu awamirillahi wajtinabu nawahi. Kegunaan atau faedah ilmu fikih yaitu menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. I'lam annahu yambaghi likulli syari'in fi fannin ay ya'rifa mabadi al-ashrah liyakuna ala basiratin fi. Ketahuilah bahwa penting sekali kepada setiap-tiap orang yang akan membahas satu disiplin ilmu harus tahu dulu permulaan ilmu yang 10 supaya mempunyai pengetahuan dasar dalam ilmu tersebut. Karena tidak mungkin orang mengkaji satu bidang ilmu tanpa mengerti sama sekali ilmu apa yang akan dikaji, apa tujuan ilmu tersebut, baik itu ruang lingkup pembahasannya atau tujuannya, tidak tahu. Nah, di sini Kiai Musonib hanya menuturkan 4 mabade ilmu fikih, yaitu hadnya atau ta'rifnya. Yang kedua al-ismu, namanya. Yang ketiga al-istimdad, sumber pengambilannya. Dan yang keempat faidatuhu, kegunaannya. Jadi masih ada 6 mabade yang belum diceritakan. Mana yang 6 itu? Maudu'uhu, ruang lingkup pembahasan ilmu fikih. Hukmuhu, hukum syariat mengaji ilmu fikih. Masailuhu, masalah-masalahnya ilmu fikih. Wawadi'uhu, perintis atau orang yang meletakkan kaidah ilmu fikih. Nisbatuhu, hubungan antara ilmu fikih dengan ilmu yang lain. Dan yang keenam fadluhu, keutamaan ilmu fikih. Wa maudu'uhu af'alul mukallafin min haitsu urudul ahkami laha. Adapun maudhu'nya ilmu fikih atau ruang lingkup pembahasan ilmu fikih yaitu pekerjaan orang-orang mukallaf, orang yang sudah akil baligh, ditinjau atau dilihat dari sisi kedatangan ahkamus syar'iyyah. Wa hukmuhu al-wujubul aini awil kifai. Hukum mengkaji ilmu fikih yaitu ada yang wajib ain, ada yang fardu kifayah. Wa masailuhu qadhayahu, masalah-masalah ilmu fikih yaitu qadiyah-qadiyahnya ilmu fikih, seperti niat itu wajib, wudu itu syarat sahnya sholat, dan lain-lain. Wa wadi'uhu al-a'immatul mujtahidun, orang yang meletakkan ilmu fikih adalah ulama-ulama ahli ijtihad, kalawan ijtihad mutlak. Wa nisbatuhu al-muqayyaratu lil ulum, nisbat atau hubungan ilmu fikih dengan ilmu yang lain yaitu berbeda. Artinya
ilmu fikih, bukan ilmu usul fikih, bukan ilmu tafsir, bukan ilmu hadis, bukan ilmu nahu, bukan ilmu sorof, dan lain-lain. Begitu pula ilmu yang lain bukan ilmu fikih. Sedangkan wa fadluhu fawqanuhu ala sairil ulum. Keutamaan ilmu fikih adalah melebihi ilmu-ilmu yang lain, karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa akan dikehendaki oleh Allah menjadi orang yang baik, maka Allah akan memberikan paham di bidang ilmu agama. Ibnu Ruslan berkata di dalam kitab Zubadnya, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Barang siapa beramal tanpa menggunakan ilmunya, maka amal ibadahnya tertolak alias tidak sah. Ala madhabil imami, ing atase madhabe imam al-mujtahidi kang ahli ijtihad kalawan ijtihad mutlak, Abi Abdillah rupane Abu Abdillah Muhammad bin Idris rupane Muhammad kang dadi putra lanange Idris, Asy-Syafi'i kang bangsa Syafi'i rahimahullah, wa radhiyalan mugi ngaridoni sapa Allah anhu saking imam Syafi'i. Aima tegese barang dahaba kang milih sopo Imam Syafi'i ilaihi maring ma'ah minal ahkami saking pira-pira hukum bil masaili ing dalam pira-pira masalah. Wa Idrisu tawi Idris iku waliduhu bapane Syafi'i, Imam Syafi'i. Wa utai Idris iku Ibnu Abbasin dadi putra lanange Abbas bin Syafi'i kang dadi putra lanange Syafi'i, bin Sa'ib kang dadi putra lanange Sa'ib, bin Ubaidah kang dadi putra lanange Ubaid, bin Abdu Yazid kang dadi putra lanange Abdu Yazid, bin Hashimin kang dadi putra lanange Hasim, bin Muthalib di putra lanange kang dadi putra lanange Muthalib, bin Abdi Manab kang dadi putra lanange Manab. Wa Syafi'u te Syafi' wa iyau Syafi' iku alladzi yunsabu kang den nisbataken ilahi maring Syafi' sopo al imamu imam, wa aslama lan manjing Islam sopo Syafi' wa yu Syafi', wa abuhu lan bapane Syafi' asa ibu nyatane Ki Sa'ib yauma badrin ing dalam dina perang Badar, wa wulida lan den lahiraken sopo Imam Syafi'i sopo imamuna imam kita radhiyallahu an sanata khamsina ing dalam tahun 50 wa mi'atin lan 100, wa tuwfiya lan wafat sopo imamuna yaumal jum'ati ing dalam dina Jum'ah salah Rajab ing dalam akhir bulan Rajab sanata arba'in wa mi'ataini ing dalam tahun 4 lan 200. Kiai di atas Kiai mengatakan bahwa kitab mukhtasar yang akan disusun adalah kitab mukhtasar di bidang fikih. Terus kitab mukhtasar, kitab fikihnya menurut madhab siapa? Ala madhabil imamil mujtahid. Fikihnya yang bermadhab kepada imam mujtahid mutlak. Abi Abdillah yaitu Abi Abdillah Muhammad bin Idris yang nama aslinya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah wa radhiyallahu an. Aima dhahaba ilaihi minal ahkam bil masail, yaitu mengikuti hukum-hukum yang dijalankan atau dipilih oleh Imam Syafi'i dalam masalah-masalahnya.
Jadi kitab mukhtasar yang akan disusun oleh Kiai Musannif adalah menjelaskan fikih madhab Syafi'i. Di atas Kiai mengatakan bahwa Imam Syafi'i adalah imam mujtahid mutlak. Apa sih yang dinamakan mujtahid mutlak? Wal mujtahidul mutlaq huwa man yaqdiru ala istinbatil ahkam minal kitabi was sunnah. Yang dinamakan mujtahid mutlak adalah ulama yang sanggup menggali hukum langsung dari Al-Quran dan hadis. Atau kalau menurut bahasa dari Syekhina Abah Yusuf, yang dinamakan mujtahid mutlak adalah man jamma'al ulumal mukhtalifah wal fununal muta'addidah wal mazaya al kathirah minal qarni tsalis ila sahabah. Yang dinamakan mujtahid mutlak adalah orang yang seluruh ilmu ada pada dirinya. Jadi menguasai seluruh ilmu, bahkan ahli di atas rata-rata. Menguasai seluruh fan ilmu di atas rata-rata. Wal majayal kathirah, dan mempunyai keistimewaan yang banyak. Minal qarni tsalis ila sahabah, yang hidupnya dari abad ketiga sampai sahabat. Jadi setelah abad ketiga tidak ada mujtahid mutlak walaupun terkenal keahliannya. Kita mengenal Abu Ishaq As-Sayraji, Al-Imam Abdul Malik bin Abdullah Al-Juwaini, Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Mereka punya keahlian yang luar biasa di bidang ilmu agama, tetapi tidak menjadi mujtahid mutlak, tapi di dalam fikih mengikuti mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Wa Idrisu waliduhu, Idris itu bapaknya Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i itu nama kunyahnya Abu Abdillah, nama aslinya Muhammad, nama bapaknya Idris. Wa ibnu Abbasin, Idris itu putranya Abbas. Bin Utsman, Abbas putranya Utsman. Bin Syafe', Utsman putranya Syafe'. Bin Syaib, Syafe' putranya Syaib. Bin Ubaidah, Syaib putranya Ubaid. Bin Abdul Yazid, Ubaidnya Abdul Yazid. Bin Hasim, Abdul Yazid bin Hasim putranya Hasim. Bin Muthalib, Hasim putranya Muthalib. Bin Abdi Manaf, Muthalib putranya Abdul Manaf. Jadi berarti Imam Syafi'i dengan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih satu turunan, sarundayan kalau bahasa Sunda. Karena Nabi Muhammad itu putranya Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasim bin Abdul Manaf. Jadi bertemu di kakeknya Abdul Manaf. Nabi pernah bersabda, alimu Quraisyin yamla'u tibaqal ardi ilman. Seorang yang alim dari suku Quraisy akan memenuhi dunia dengan ilmunya. Hadis ini dimahmulkan oleh para ulama kepada Imam Syafi'i radhiyallahu an, sebab ternyata dari suku Quraisy hanya Imam Syafi'i yang ilmunya mendunia. Wa Syafi' huwallazi yunsabu ilaihil imam. Wa Syafi' itu huwallazi yunsabu ilaihil imam, adalah orang yang menjadi nisbatnya imam.
Jadi Imam Syafi'i dinisbatkan kepada kakeknya yang ketiga. Mengapa tidak kepada bapaknya? Oh, sebab Syafi'i itu pangkatnya adalah sahabat. Jadi Imam Syafi'i berharap dapat kucuran berkah dari keutamaannya sahabat. Wa aslama huwa wa abuhu Syaib yauma Badrin. Syafi' dan bapaknya Syaib masuk Islam di saat perang Badar. Terjadinya perang Badar itu pada tanggal 27 Ramadan di tahun kedua setelah hijrah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya berperang dengan para kafir musyrikin yang secara syariat mustahil pasukan Kangjeng Nabi bisa memenangkan pertempuran, sebab tidak seimbang antara tentara kafir dengan tentara Kangjeng Nabi. Tentara kafir jumlahnya 1000 dengan pasukan dengan senjata yang lengkap. Sementara jumlah pasukan Nabi Muhammad berjumlah hanya 313 dengan senjata seadanya. Tapi alhamdulillah kemenangan ada di pihak kaum muslimin. Nah, di saat perang Badar itulah Syafi' dan Syaib masuk Islam yang menjadi karunia Imam Syafi'i. Kiai Imam Syafi'i lahirnya tahun berapa? Wa wulida imamuna radhiyallahu an sanata khamsin wa mi'atin. Wa wulida imamuna radhiyallahu an. Imam kita yaitu Imam Syafi'i dilahirkan sanata khamsin wa mi'atin pada tahun 150 Hijriah di tanah Gozat Palestina. Wa tuwfiya yaumal jum'ah salakho Rajab. Sedangkan wafatnya Imam Syafi'i yaitu hari Jum'ah di akhir bulan Rajab sanata arba'in wa mi'atain pada tahun 204 Hijriah, berarti diberi umur hanya 54 tahun. Di antara kekhususiyatan Imam Syafi'i adalah pada umur 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Pada umur 10 tahun sudah hafal kitab Muwatta, yaitu kitab mustadnya Imam Malik radhiyallahu an. Umur 15 tahun sudah diizinkan berfatwa oleh gurunya. Imam Syafi'i mempunyai 2 qaul, yaitu qaul qadim dan qaul jadid. Qaul qadim adalah fatwa atau kitabnya Imam Syafi'i sebelum intikal ke Mesir atau pindah ke Mesir, berarti saat berada di Baghdad dan menetap di Mekah. Di antara perawi terkenal qaul qadim adalah Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Imam Al-Qarabisi, Al-Imam Az-Za'farani, dan Abu Thur rahimahullah. Qaul jadid adalah fatwanya atau kitabnya Imam Syafi'i setelah pindah ke Mesir. Di antara perawi terkenal qaul jadid adalah Al-Buwaiti, Al-Muzani, Ar-Rabi', Al-Muradi, Al-Harmalah, Abdullah bin Zubair, dan Muhammad Abdul Hakam. Imam Syafi'i pernah mengatakan bahwa saya tidak menghalalkan orang meriwayatkan qaul qadim. Maka dijadikanlah kaidah oleh para ulama, idza ta'aradul jadid wal qadim fal qadim laisa madhaban lisyafi'i. Bila mana bertolak belakang atau berbeda
antara kaul jadid dan kaul qadim, maka kaul qadim sudah bukan madhab Syafi'i lagi. Illa fi tis'ata asyara mas'alatan, kecuali ada 17 masalah yang diunggulkan adalah kaul qadim, diantaranya waktu maghrib. Ini saja yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.